Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar materi listrik dinamis. Setelah belajar materi listrik dinamis, diharapkan kita bisa menerapkan konsep kelistrikan dalam penyelesaian masalah dan produk teknologi, serta memformulasikan besaran-besaran listrik, rangkaian tertutup sederhana, mengidentifikasi penerapan listrik AC dan DC dalam kehidupan sehari-hari, serta dapat menggunakan alat ukur listrik. Materi yang pertama adalah hukum Ohm. Hukum Ohm berbunyi, besarnya kuat arus listrik yang mengalir pada suatu penghantar berbanding lurus dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatannya. Nah, apa sih kuat arus itu? Kuat arus menyatakan banyaknya elektron ataupun muatan listrik yang berpindah pada suatu penghantar dalam satu satuan waktu. Sedangkan tegangan merupakan beda potensial di antara dua penghantar. Nah, antara kuat arus dan tegangan ini saling berhubungan. Jadi, kuat arus listrik yang terjadi pada suatu penghantar berbanding lurus dengan beda potensial atau tegangan kedua ujung penghantar tersebut. Bisa dilihat di grafik perbandingan tegangan dan arus pada hukum Ohm. Jadi, semakin besar arusnya, maka semakin besar pula nilai tegangannya. Dengan perbandingan yang tetap atau dirumuskan, V dibagi I sama dengan konstanta. Sedangkan jika ditambah dengan hambatan, maka V dibagi I sama dengan R atau V sama dengan I dikali R. V sama dengan tegangan, satuannya volt, I sama dengan kuat arus, satuannya ampere, R sama dengan hambatan listrik, satuannya ohm. Nah, apa itu hambatan? Hambatan merupakan besarnya rintangan yang harus dilalui oleh arus listrik. Hambatan suatu penghantar ini sebanding dengan panjang penghantarnya dan berbanding terbalik dengan luas penampangnya. Atau bisa dirumuskan dengan R sama dengan Ru dikali L dibagi A. R itu hambatan penghantar, satuannya ohm. Ru itu hambatan jenis, satuannya ohm meter. L adalah panjang penghantar, satuannya meter. A adalah luas penampang, satuannya meter persegi. Jadi, besarnya hambatan suatu penghantar dipengaruhi oleh panjang penghantar, jenis penghantar, dan juga luas penampangnya. Selain itu, hambatan jenis atau rho suatu penghantar bisa bertambah besar secara linear karena kenaikan suhu. Bisa dirumuskan dengan R total sama dengan R awal atau R0 dikali 1 ditambah koefisien suhu dikali delta T atau perubahan suhunya. Berikutnya adalah rangkaian hambatan. Gimana caranya menyusun hambatan dalam suatu rangkaian listrik? Yang pertama adalah rangkaian seri. Rangkaian seri berarti hambatan satu dengan hambatan lainnya disusun secara berurutan. Besarnya hambatan total atau hambatan pengganti dapat dihitung menggunakan rumus R total atau R seri sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 dan seterusnya sampai total hambatan tersebut. Berikutnya adalah rangkaian paralel. Berarti hambatan satu dengan hambatan lainnya disusun secara berdampingan. Tiap hambatan bertemu pada satu titik percabangan. Besarnya hambatan pengganti atau hambatan total paralel dapat dihitung dengan rumus 1 R paralel sama dengan 1 R1 ditambah 1 R2 ditambah 1 R3 ditambah 1 R totalnya. Berikutnya adalah hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff ini merupakan salah satu hukum yang digunakan untuk menganalisis arus ataupun tegangan pada suatu rangkaian listrik. Hukum Kirchhoff dibagi menjadi dua, yaitu hukum 1 Kirchhoff atau hukum Kirchhoff 1 dikenal dengan Kirchhoff arus, dan hukum Kirchhoff 2 dikenal dengan hukum Kirchhoff tegangan. Hukum Kirchhoff 1 atau Kirchhoff arus menyatakan jumlah arus yang masuk pada suatu titik percabangan
sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik percabangan tersebut, atau jumlah I total sama dengan 0. Jadi secara simpelnya, jumlah arus yang masuk harus sama dengan jumlah arus yang keluar. Berikutnya adalah hukum 2 Kirchhoff atau hukum Kirchhoff tegangan. Menerangkan pada rangkaian tertutup, jumlah aljabar GGL sumber arus dengan penurunan potensial sama dengan 0. Atau singkatnya, jumlah total tegangan pada suatu rangkaian tertutup sama dengan 0. Dirumuskan dengan sigma E ditambah sigma I dikali R sama dengan 0. Untuk memahaminya, kita harus membuat loop atau lingkaran arus di mana semua hambatan dihitung positif, sedangkan sumber tegangan bernilai positif jika dimulai dengan negatif, dan sumber tegangan bernilai negatif jika dimulai dengan tanda positif. Arus yang searah dengan penelusuran loop dihitung positif, sedangkan yang berlawanan dihitung negatif. Nah, jika hasil akhir perhitungan kuat arus bernilai negatif, maka kuat arus yang sebenarnya merupakan kebalikan dari arah yang ditetapkan, jadi kebalikan arah loop tadi. Selanjutnya kita bisa menghitung kuat arus listrik pada rangkaian sederhana. Jika sesuai dengan gambar tersebut, hanya terdapat satu sumber arus, maka besarnya E karena dimulai negatif ditambah IR ditambah IR besar sama dengan 0. Sehingga besarnya kuat arus dirumuskan dengan I sama dengan E dibagi R kecil ditambah R besar. I adalah kuat arus, E adalah besarnya sumber tegangan, R kecil adalah hambatan dalam, R besar adalah hambatan. Tanda negatif pada E berarti karena sumber tegangannya hanya satu. Nah, gimana jika sumber tegangannya lebih dari satu? Maka kita bisa menggunakan hukum Kirchhoff 2, yaitu besarnya kuat arus listrik pada rangkaian tertutup. Kita menggunakan penelusuran loop misal searah jarum jam, maka dapat dirumuskan I sama dengan besarnya sumber tegangan yang pertama positif ditambah sumber tegangan yang kedua negatif ditambah sumber yang ketiga positif dibagi hambatan dalam sumber yang pertama ditambah hambatan 1 ditambah hambatan dalam sumber kedua ditambah hambatan 2 ditambah hambatan 3 ditambah hambatan 4 ditambah hambatan dalam sumber yang ketiga. Berikutnya kita belajar alat ukur listrik. Yang pertama ada ampermeter. Ampermeter berfungsi untuk mengukur besarnya arus listrik. Ampermeter dipasang seri dalam rangkaian listrik. Dalam rangkaian, ampermeter dilambangkan dengan simbol A. Alat ukur listrik yang kedua adalah voltmeter. Voltmeter berfungsi untuk mengukur besarnya tegangan dalam rangkaian listrik. Voltmeter dipasang paralel pada rangkaian listrik. Dalam rangkaian, voltmeter dilambangkan dengan simbol V. Alat ukur berikutnya adalah multimeter. Multimeter dapat berfungsi untuk mengukur tegangan, arus, dan hambatan, atau bisa berfungsi sebagai voltmeter, ampermeter, dan ohmmeter. Jenis multimeter ada yang analog atau dengan jarum penunjuk dan ada yang digital. Jadi hasilnya bisa ditampilkan dalam bentuk angka. Berikutnya adalah daya listrik. Daya listrik adalah besar usaha atau energi per satuan waktu. Disimbolkan dengan huruf E. Satuannya adalah watt. Rumus mencari daya P sama dengan W dibagi T atau energi dibagi waktu. Bisa juga dicari dengan rumus P sama dengan
V dikali I dikali T dibagi T sama dengan V dikali I. Rumus lainnya adalah P sama dengan I kuadrat R. P sama dengan daya, satuannya watt, I sama dengan kuat arus, satuannya ampere, R sama dengan hambatan, satuannya ohm, W sama dengan usaha, satuannya joule, T sama dengan waktu, satuannya detik atau second. Lalu bagaimana aplikasinya? Misalnya, pada sebuah lampu bertuliskan 40 watt per 220 volt. Hal ini berarti pada tegangan 220 volt, lampu membutuhkan daya sebesar 40 watt atau 40 joule per sekon. Dalam 1 jam, lampu menggunakan energi listrik sebesar 40 joule per sekon dikali waktunya 1 jam. 1 jam itu 3.600 second, sama dengan 144.000 joule atau 144 kilojoule. Pemakaian daya diukur oleh kWh meter, diukur dalam satuan kilowatt hours atau kilowatt per jam. Nah, misalkan lampu dipasang selain tegangan 220, misalnya dipasang di tegangan 110 volt, maka daya yang diserap lampu adalah P sama dengan V kuadrat per R. R sama dengan V kuadrat per P, R-nya sama dengan 220 dikuadratkan dibagi P-nya 40 sama dengan 1210 ohm. Jadi, P ketika tegangan 110, maka P sama dengan V kuadrat per R. Kalau tegangan 110, maka 110 dikuadratkan dibagi R-nya tadi ketemu adalah 1210, maka P-nya sama dengan 10 watt. Jadi, fungsi lampu tidak maksimal pada tegangan yang lebih rendah daripada yang tertera pada lampu. Jadi, kalau misalkan kita memasang tegangannya tidak sesuai, maka dayanya pun akan berbeda. Berikutnya adalah kaidah daya listrik. Kaidah daya listrik yang pertama, daya listrik dalam bahasa Inggris disebut dengan electrical power. Adalah jumlah energi yang diserap atau dihasilkan dalam sebuah sirkuit atau rangkaian pada satuan waktu. Sumber listrik seperti tegangan listrik akan menghasilkan daya listrik, sedangkan beban yang terhubung dengannya akan menyerap daya listrik tersebut. Jadi kalau sumber tegangan bisa menghasilkan daya listrik, sedangkan kalau beban akan menyerap daya listrik. Kaidah daya listrik yang kedua, dengan kata lain, daya listrik adalah tingkat konsumsi energi dalam sebuah sirkuit atau rangkaian listrik per satuan waktu. Contoh, lampu pijar dan heater atau pemanas. Lampu pijar menyerap daya listrik yang diterimanya dan mengubahnya menjadi cahaya, sedangkan heater mengubah serapan daya listrik menjadi panas. Semakin tinggi nilai wattnya, semakin tinggi pula energi listrik yang dikonsumsinya. Kaidah daya listrik yang ketiga, berdasarkan konsep usaha, yang dimaksud dengan daya listrik adalah besarnya usaha dalam memindahkan muatan per satuan waktu atau lebih, atau jumlah energi listrik yang digunakan tiap detik. Berdasarkan definisi tersebut, perumusan daya listrik adalah sebagai berikut. P sama dengan E dibagi T, di mana P sama dengan daya listrik, E sama dengan energi dengan satuan joule, T sama dengan waktu dengan satuan detik. Jadi di sini daya mempunyai beberapa pengertian tergantung penempatannya. Bisa energi yang dihasilkan, bisa energi yang diserap, ataupun bisa energi yang dipindahkan. Nah, dalam rumus perhitungan, daya listrik biasanya dilambangkan dengan huruf P, yang merupakan singkatan dari power. Sedangkan satuan internasionalnya adalah watt, yang disingkat dengan simbol W. Watt adalah sama dengan joule per detik. Watt sama dengan joule per detik. Nah, ada beberapa tips untuk menghemat energi listrik. Yang pertama, menggunakan peralatan listrik dengan daya kecil. Yang kedua, mematikan peralatan listrik jika tidak digunakan. Yang ketiga, mengurangi lamanya pemakaian listrik. Yang keempat,
menggunakan alat listrik hemat energi. Misalnya, lampu hemat energi. Nah, berikut contoh pemanfaatan listrik dalam kehidupan. Ada bidang industri. Listrik bertegangan tinggi dibutuhkan untuk menyalakan mesin-mesin produksi di pabrik-pabrik. Dalam bidang kesehatan, listrik bertegangan tinggi dibutuhkan untuk menyalakan beberapa peralatan medis seperti ultrasonografi dan MRI. Dalam bidang rumah tangga, listrik digunakan untuk menyalakan berbagai peralatan listrik rumah tangga, misalkan AC, komputer, mesin cuci, dan setrika. Bahkan peralatan kecil lain seperti kalkulator dan jam tangan. Oke, cukup sekian pembahasan listrik dinamis untuk kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.